Salam saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu dan selamat merayakan Hari Raya Paskah untuk semua kita. Kita bersyukur karena kita dapat sampai kepada perayaan Paskah pada tahun ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita, Tuhan yang memelihara kita sehingga kita dapat sampai pada waktunya untuk merayakan Paskah. Terima kasih Tuhan. Jadi pada hari ini saya ingin kongsikan sedikit santapan rohani yang menjadi berkat bagi kita di dalam perayaan Paskah. Jadi sebelum itu mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Allah sungguh luar biasa bagi kami, setia, memelihara kami, memberkati kami, sehingga Tuhan kami dapat sampai kepada perayaan Hari Paskah pada tahun ini. Jadi biarlah Tuhan kami dapat mengambil bahagian untuk mengingat karya-karya Allah yang begitu besar bagi kami, yang membebaskan kami dari perhambaan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Roh Kudus Tuhan lawati setiap kami dimanapun umat-umat Tuhan berada pada hari ini. Engkau berkati, beri hikmat biar kami dapat mengerti tentang firman Tuhan yang akan kami sama-sama belajar pada hari ini. Terima kasih. Di doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saya akan kongsikan kepada kita tentang satu tema yang sederhana sesuai dengan apa yang sudah saya janjikan sebelum ini, yaitu tentang pembebasan. Kalau kita lihat di dalam Kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-28 menceritakan kepada kita tentang makna daripada Paskah. Namun saya akan kongsikan satu ayat emas untuk kita pada kali ini yang saya ambil dari ayat yang ke-7. Bunyi firman Tuhan, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya, di mana orang Israel sedang makan korban itu. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita lihat bahwa pembebasan Paskah yang ditekankan di dalam perjanjian lama yang sudah ada sebelum Yesus lahir ke dalam dunia ini menceritakan kepada kita bahwa Allah turut campur tangan di dalam pembebasan orang Israel dari perhambaan Raja Mesir. Kita dapat lihat dalam perjanjian lama 10 tulah telah diberikan oleh Allah melanda tanah Mesir pada waktu itu. Namun tulah yang ke-10 menjelaskan kepada kita yang harus menjadi peringatan kepada orang Israel turun-temurun, di mana mereka harus menceritakan bagaimana Allah membebaskan mereka dari perhambaan. Korban Paskah yang mereka lakukan pada waktu itu, darahnya disapukan kepada 2 tiang pintu, bahkan di ambang pintu, agar bila mana tulah yang ke-10 itu menulahi tanah Mesir pada waktu itu, ia akan melewati pintu di mana ada tanda darah. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jelas bahwa korban ini melepaskan orang Israel dari tulah yang ke-10. Nah kalau kita lihat di dalam perjanjian baru pula, apa yang terjadi sebelum Paskah? Kehidupan Yesus waktu dia masuk ke Yerusalem, ia disambut secara spontan, dirayakan secara spontan oleh penduduk Yerusalem pada waktu itu. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal 11 ayat 9 hingga 10 bunyi firman Tuhan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sukacita jelas tergambar di wajah orang yang mengucapkan kata-kata itu. Sehingga dia dengan pribadinya mengakui bahwa Raja Yesus adalah Raja orang Israel yang masuk harus dirayakan, harus disambut selayaknya seperti seorang raja. Kebanyakan orang di Yerusalem pada waktu itu tidak pernah tahu apa di ujungnya dari sambutan mereka itu. Peristiwa yang kedua, sebelum Yesus ditangkap,
ia dikhianati oleh teman sepelayanan. Boleh saya katakan teman sepelayanan lah. Karena dia seringkali bersama dengan Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi. Bahkan teman terdekatnya. Yaitu ia dikhianati pada waktu itu. Bayangkan. Jika kita dikhianati saudara. Apa perasaan kita? Namun Yesus pada waktu itu tetap memandang itu dengan pandangan yang positif. Karena dia harus menggenapi nubuatan-nubuatan. Dia harus menggenapi firman Tuhan yang diucapkan di dalam perjanjian lama. Harus menjadi korban untuk membebaskan manusia dari perhambaan dosa. Nah, ini menceritakan kepada kita bahwa pertama, Allah begitu mengasihi umat manusia. Kasih Allah tidak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata. Karena kalau kita bandingkan kasih manusia dengan kasih Allah, jauh sekali bedanya. Allah menjelaskan kasihnya melalui perbuatan. Manusia menjelaskan kasihnya memerlukan balasan. Nah saudara, terlihat bahwa mengapa peristiwa-peristiwa ini berlaku? Karena Allah menceritakan kepada kita tentang kasih-Nya. Dia mau agar kita dibebaskan dari perhambaan. Yang kedua, kita lihat bahwa mengapa peristiwa-peristiwa ini terjadi sebelum Paskah. Yesus harus mati menjadi korban penghapus dosa bagi seluruh umat manusia yang berdosa. Bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Dia harus menjadi korban, saudara. Itu sudah cukup bagi setiap orang yang mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan dibebaskan dari perhambaan. Nah saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, makna daripada perayaan Paskah itu menceritakan kepada kita bahwa Allah turut campur tangan di dalam hal pembebasan orang Israel dari perhambaan Raja Firaun. Bahkan Paskah menceritakan kepada kita bahwa Yesus Kristus harus mati menjadi korban penghapus dosa bagi seluruh umat manusia. Jadi kiranya Paskah ini memberkati kita semua dimanapun kita sedang merayakannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kami, menguatkan iman kami sekali lagi agar kami senantiasa menghargai karya-karya yang cukup besar yang Engkau lakukan untuk menjelaskan kepada kami makna Paskah yang sesungguhnya. Di mana pada mulanya Paskah ini ada, Engkau telah turut campur tangan di dalam pembebasan orang Israel. Bahkan melalui Paskah ini kami dapat melihat bahwa anak-Mu Yesus Kristus yang Engkau utus ke dalam dunia ini memberi kepada kami pembebasan terhadap perhambaan dosa. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini. Dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan hari Paskah. Terima kasih.